إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berkaitan dengan adab atau akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta Nabi SAW menganjurkan pada kaum muslimin umatnya untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan kita akan membacakan hadis yang selanjutnya dari bab ad-dhahik, yaitu bab tentang tertawa. Dan tertawa ini adalah merupakan sebuah kebiasaan atau juga perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Dengan tertawa mungkin di antara manusia akan merasakan kebahagiaan. Adapun dalam Islam, tertawa memiliki adab, memiliki aturan yang sepatutnya dan seyogianya bagi seorang muslim untuk menjadikan adab ini mereka perhatikan di dalam perbuatan mereka saat mereka tertawa. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab dalam kitabnya beliau Al-Adabul Mufrad, bab ad-dhahik, bab tentang tertawa. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ada al-musannif idza aktiba bil khas fi ad-dhahik li bayani ma fi ad-dhahik ay biduni sabab mujib kama syarahna min al-khata'i wal ihraf an syarah. Bab tentang tertawa yang sepatutnya tidak dilakukan pada tempat-tempat atau pada keadaan tertentu, apalagi tanpa sebab yang menjadikan dia tertawa. Dan kata Syekh, ini merupakan sebuah kesalahan, karena agama kita, agama berada di atas ketakwaan dan juga berada di atas keseriusan. Bukankah
seorang tidaklah mencapai sebuah kesempurnaan atau mencapai sebuah tingkatan yang tinggi kecuali dia harus berusaha, kecuali dia harus mengerahkan seluruh tenaga, kecuali dia harus mengupayakan segala hal yang dia bisa lakukan untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan bermain-main, dengan bercanda, dengan banyak tertawa, tentu seorang tidak akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tertawa tidak harus terus dilakukan atau bahkan dijadikan sebagai profesi di zaman sekarang. Dan yang lebih mengagetkan sekali ya, ternyata beberapa orang kaya dihasilkan dari apa? Dari tertawa, dari canda. Padahal kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di zaman para ulama terdahulu, mereka selalu mengingatkan ketika bertemu bukan untuk tertawa, tapi mereka mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang hari kematian yang akan melenyapkan segala kebahagiaan. Jika Hasan Al-Basri berkumpul bersama murid-muridnya, beliau membuat mereka semua mengingat akhirat. Mereka bersedih, menangis. Maka orang-orang bertanya, "Wahai Hasan Al-Basri, tidaklah ada sesuatu yang membuat kami bahagia?" Maka kata Hasan Al-Basri, "Dahulu kami duduk di depan para sahabat dan mereka melakukannya seperti ini." Jadi zaman para sahabat Rasulullah SAW, kata Hasan Basri, ketika mereka berkumpul, mereka mengingatkan kawannya, mengingatkan teman-temannya akan negeri akhirat. Kalau kita, Masya Allah, kalau sudah ketawa, kalau sudah berkumpul, isinya malah apa? Tertawa. Yang pada asalnya tertawa tidak dilarang dalam syariat. Tapi makanya kata Syekh Al-Albani, yang terlarang dan yang salah adalah tertawa bukan pada tempatnya dan juga tidak ada sebab, bahkan sengaja membuat orang itu tertawa. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya, qala hadatsana Sulaiman ibn Daud Abu Rabi' qala hadatsana Ismail ibn Zakaria qala hadatsana Abu Raja' an Burdin an Makhul an Wathilah ibn al-Ashqa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqillat tahik fa inna kathratit tahik tumitul qalb. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Sulaiman ibn Daud dari Ismail ibn Zakaria dari Abu Raja dari Makhul. Makhul adalah salah seorang ulama yang thiqah ya, dari daerah Syam. An Wathilah ibn Ashqa, zaman tabi'in juga. Wathilah juga salah seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang hasan, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqillid dhahik." Sedikitkanlah atau minimalisirlah kalian tertawa. Dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajib. Nabi memerintahkan kita untuk meminimalisir tertawa, menyedikitkan porsi tertawa seseorang.
apa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis ini? Karena kata Nabi SAW, fa inna kathratid dahik tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-qalba lahu wadhifatan, wadhifatun ya'rifuha jami'un nas hatta al-kuffar wa khususan minhul atibba, wa huwa annahu sababul hayah al-badan wa annahu al-mudkhatu al-fitriyah allati tamiddul insan bihadad dam alladhi huwa sababu hayati fi takdirillahi azza wa jalla. Hati memiliki dua tugas ya. Ini maksudnya jantung, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang pertama, jantung tugasnya untuk memompa darah ya, yang menyebabkan manusia bisa terus berada dalam kehidupannya. Ini jantung yang diketahui oleh orang-orang muslim dan orang kafir. Wa wadhifatul ukhra la ya'rifuha illa ahlu syar'i al-mutamassikina bi nususil kitab wa sunnah. Wa hadhihi al-wadhifatu hiya al-hayatul insani min an-nahiyatil fikriyah min an-nahiyatir ruhiyah. Hadhihi al-hayah maqarruha hadzal qalb laysa ka qit'atil lahm wa innama tafurru ay karruhi al-muda'ah fi hadzal jasad wallati la ya'rifuha hatta al-yawm wa lan ya'rifuha ahadun kunhaha wa sirraha abada. Adapun yang kedua, hati yang bermakna syariat ya, yaitu tempat di mana ruh itu berada, yang membuat seseorang berpikir, yang membuat seseorang merasakan perasaan entah bahagia, kesedihan, kemudian rasakan kegalauan. Itu kata Syekh Al-Albani bukan merupakan hati atau jantung yang dikenal, karena ini berhubungan dengan ruh, berhubungan dengan ruh. Dan kata Syekh, tidak ada yang mengetahui hakikatnya sampai hari ini. Dan kata Syekh Al-Albani, sampai nanti di hari kiamat. Karena hati yang kedua ini maknanya adalah bagian dari ruh. Dan ruh tidak ada yang mengetahui hakikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dalam surat Al-Isra. Mereka bertanya tentang ruh, yaitu orang-orang Yahudi. Maka jawablah, wahai Nabi Muhammad SAW, ruh itu perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Maka makna hadis banyak tertawa akan mematikan hati, maksudnya hati yang kedua ini, yaitu yang berkaitan dengan ruh. Bukan banyak tertawa akan mematikan jantung. Walaupun mungkin di beberapa keadaan orang yang tertawa tiba-tiba meninggal, tapi penyebabnya bukan karena tertawa. Penyebab yang lain misalnya apa? Dia memiliki jantung misalnya. Sakit jantung yang membuat dia meninggalkan, tapi maknanya mematikan hati di sini adalah hati yang berkaitan dengan ruh. Maka kata Syekh, kadzalika hadzal qalb huwa sababu hayati hadzal insan. Karena itu hati ini yang berkaitan dengan ruh sebab hidupnya manusia.
Dan tidaklah bisa mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang benar-benar hatinya memiliki apa? Memiliki kebersihan. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Amma al-hayatul aqliyah wal fikriyah fala yahyaha illa man kana qalbuhu hayyan hayatan ruhiyah aqliyah. Ar-ruhu wal aqlu hadzal hadits yu'tina anna al-qalba huwa sababu hayatil insan hayatan ruhiyah wa anna hunaka asbabun maddiyah taqdi ala hadhil hayatir ruhiyah allati maqarruha al-qalb." Kata Syekh, seorang itu ketika hatinya hidup maka kehidupannya akan baik. Begitu juga saat hatinya mati maka kehidupannya akan sengsara. Karena hidupnya manusia bergantung dengan hatinya tersebut. Hati yang kedua maksud. Kalau hatinya sudah mati, maka kehidupannya akan sengsara. Di antara yang membuat mati hati seseorang adalah tertawa. Dan sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang banyak tertawa, maka kita akan melihat keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama ini. Benar gak jamaah? Ada pelawak yang antum lihat, atau orang yang banyak tertawa, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksi. Rata-rata orang yang banyak tertawa atau membuat orang tertawa, hatinya mati. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika seorang hatinya sudah mati, maka ya sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, sulit bagi dia untuk diajak melakukan amalan saleh, diajak untuk mengikuti kebenaran. Karena hatinya sudah mati. Dan berapa banyak ya mas sekalian, sebagaimana kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, seorang yang jasadnya terlihat hidup akan tapi seperti apa? Mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena hati yang dimakna syariat ini sudah mati. Tidak mampu mendeteksi kebenaran, tidak mampu mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau hati sudah mati, maka kesengsaraan yang didapat. Hati kalau sudah mati, yang didapati dalam hatinya atau dalam kehidupannya adalah kegundahan. Oleh karena itu Nabi SAW tidaklah memerintahkan untuk menghidupkan hati kecuali agar seorang merasakan kebahagiaan. Dan merupakan sebuah kesalahan atau keliruan ketika seorang mencari kebahagiaan dengan apa? Banyak tertawa. Karena berapa orang di zaman sekarang ya, ketika sedang suntuk, sedang apa jemaah? Sedang banyak masalah, harinya ke apa? Harinya nonton lelucon-lelucon, benar gak? Mencari refreshing dengan apa? Melihat atau datang ke tempat-tempat yang membuat dia tertawa. Bukan itu yang menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang? Maka ketika seorang
mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak diajarkan oleh syariat, memang pada awalnya dia merasa bahagia, setelahnya apa? Justru kesempitan dan juga kegalauan serta kegundahan bertambah karena dia salah mencari apa? Mencari obat serta penyembuhan. Orang yang tertawa, dia hanya bahagia sebentar, setelahnya apa? Kembali lagi merasakan sedih. Karena Nabi SAW telah menyebutkan untuk menghidupkan hati bukan banyak tertawa, justru meminimalisir, mengecilkan porsi tertawa dalam kehidupan, itu yang akan membuat hati menjadi apalagi lawakan-lawakan sekarang, Allah musta'an. Semakin menzalimi manusia, semakin apa? Seorang tertawa, benar gak jawab? Bahkan jadikan sebagai sebuah apa namanya? Kalau potongan-potongan video apa jamaah? Konten. Kalau bahasa gaulnya sekarang prank. Semakin pranknya itu dahsyat, dolimi manusia, semakin orang banyak tertawa. Sudahlah mendolimi, kemudian apa? Membuat hati-hati orang di sekitarnya semakin apa? Semakin redup. Karena dengan banyak tertawa akan mematikan hati. Sedangkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain dan hadisnya sahih, fa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Kata Nabi SAW, sungguhnya dalam jasad setiap manusia ada segumpal daging. Kalau seandainya gumpalan daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh jasad. Kata Nabi SAW, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati manusia mati, maka apa? Akan terlihat. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, mayat-mayat hidup. Yang dia hidup jasadnya, tapi mati apa? Hati. Sulit untuk diajak menuju kebenaran. Ketika diingatkan, dia mentah. Ketika diperingatkan, dia anggap itu sebuah apa? Sebuah candaan dan juga apa? Lelucon belaka. Karena hatinya sudah mati. Ada orang mati jamaah yang bisa merasakan. Orang yang sudah mati, antum tusuk atau antum misalnya kelitiki, dia bangun enggak? Enggak bangun. Karena dia sudah mati. Diperingatkan sudah sulit. Nah itu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hati kita. Hanya ada sebuah kajian yang bagus ya Ustaz Mauludi juga Ustaz Syafiq, kayak hati-hati dengan hati. Karena hati merupakan segumpal daging yang dimiliki oleh manusia yang paling berharga. Siapa yang pintar menjaga hatinya, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dan siapa yang membiarkan hatinya tidak pernah disirami dengan ayat Al-Quran, tidak pernah diperdengarkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak pernah dipergunakan untuk berzikir, tidak pernah dipergunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mati hati orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.
Hadis yang selanjutnya qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Ibrahim bin Abdullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tukthirud dahik fa inna kathratad dahik tumitul qalb. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan yang hampir mirip hadis yang selanjutnya, hadis 253, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dari Abu Bakar Al-Hanafi, dari Abdul Hamid ibn Ja'far, dari Ibrahim bin Abdullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, kalau di awal hadis atau hadis yang pertama tadi, Nabi SAW memerintahkan untuk meminimalisir tertawa. Adapun hadis yang kedua dalam bab ini, kata Nabi SAW, Nabi melarang. Jadi sekaligus menjadi apa? Penguat hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua isinya larangan, la tukthir. Jangan memperbanyak kalian tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Karena banyaknya tertawa akan mematikan hati. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ada perbedaan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama isinya perintah Nabi SAW untuk meminimalisir, menyedikitkan tertawa agar seseorang memiliki wibawa dan juga memiliki kemuliaan di hadapan manusia. Benar gak jamaah? Seorang yang banyak tertawa akan turun wibawanya di hadapan manusia dibandingkan orang yang sedikit tertawa. Dan yang kedua, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa hadis yang kedua isinya larangan. Jangan memperbanyak tertawa. Berarti kalau sudah masuk larangan merupakan sebuah bentuk maksiat, dosa seseorang memperbanyak tertawa. Makanya acara-acara TV itu acara-acara maksiat, karena akan membuat seseorang tertawa, dan ini adalah merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di negara kita, masya Allah, yang paling subur adalah apa? Majlis tertawa, betul kan? Itu juga apalagi masuk majlis ilmu. Majlis ilmu yang di sana ada candaannya, banyak tertawanya, yang paling apa? Laku, betul gak jemaah? Insya Allah kalau habis kajian itu ustadznya bagus, insya Allah. Katanya apa ustadznya? Bikin jamaah tertawa. Padahal agama ini berada di atas keseriusan. Dan ini faedah yang juga dapatkan dari Ustaz Maududi hafizallahu taala. Beliau mengatakan agama ini berada di atas keseriusan, di atas kesungguhan, bukan dibangun di atas tertawa serta canda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah alamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian menyangka kalian akan masuk surga, sedangkan belum datang kepada kalian goncangan, cobaan yang telah didapati orang-orang sebelum kalian, yang mereka mendapatkan rintangan, dapatkan musibah, dapatkan bencana, kemudian mereka diguncangkan dengan dahsyat-dahsyatnya sampai para rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Enggak mungkin ketika rasul dan orang-orang beriman sambil tertawa mengatakan seperti itu, tidak. Mereka dalam keadaan sudah berada di atas puncak keputus
Asaan karena mereka mendapatkan musibah. Karena mereka mendapatkan cobaan. Bukan dengan tertawa-tawa masuk ke dalam surga. Sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna nasrullahi qarib. Tahuilah sungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Dekat. Hadis yang terakhir jamaah sekalian. Hadis di bab tentang tertawa. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya, haddatsana Musa qala haddatsana Rabi' bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabihi yadhakuna wa yatahaddatsun faqala walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran thumma insarafa wa abka al-qawm qa'ahu Allah azza wa jalla ilayya Muhammad lima tuqannitu ibadi faraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru wasaddidu wa qaribu. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Musa ibn Ismail at-Tabuzaki, salah satu guru Al-Imam Bukhari yang banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan menceritakan kepada kami Rabi' bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke sebuah perkumpulan para sahabat yang mereka sedang tertawa. Dan mereka juga sedang berbincang-bincang sambil tertawa. Kemudian Nabi SAW menghampiri mereka. Nabi SAW sembari bersabda, "Alladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangan. Nabi SAW sampai bersumpah, "Lau ta'lamuna ma'alam," kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, maka kalian pasti akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Tsumma sarafa wa abkal qaum. Nabi hanya mengatakan seperti itu jamaah, kemudian meninggalkan sahabat, para sahabat langsung menangis. Lihat bagaimana lembutnya hati sahabat. Ketika mereka diingatkan, mereka langsung teringat. Padahal saat itu mereka sedang tertawa. Kalau zaman sekarang, masya Allah ya, sedang tertawa, diingatkan malah apa? Ini ngapain kayak gini? Oh, kita lagi santai-santai malah ngingetin apa? Hal ini malah dilecehkan, malah diacuh. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Makanya ini salah satu kitab yang indah juga ya, Al-Adabul Mufrad. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ketika mereka diingatkan, mereka teringat. Ketika mereka disadarkan, mereka tersadar. Nabi hanya mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Beliau tidak menceritakan yang lain. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu para sahabat langsung menangis. Karena mereka memikirkan, karena mereka tersadar bahwasanya dunia ini bukan untuk banyak tertawa dan melampiaskan apa? Kesenangan. Para sahabat langsung menangis. Inilah majlisnya Rasulullah SAW para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyunya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, nimatukan itu ibadi." Ketika para sahabat banyak yang menangis, Allah
mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, kenapa engkau membuat putus asa hamba-hamba? Bayangkan, langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi SAW. Karena apa? Saat itu juga para sahabat menangis. Kenapa engkau membuat putus asa hamba-hamba? Maka Nabi SAW kembali kepada para sahabatnya yang masih berkumpul di sana sedang menangis. Faqala abshiru, bergembiralah kalian semua. Ini merupakan salah satu kabar gembira yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat, bahwasanya mereka semuanya dijamin masuk surga secara umum. Para sahabat Rasulullah SAW, absyir wasaddidu, dan berusahalah kalian berada di atas kebenaran, berada di atas ketaatan. Saddidu, selalu berada di atas kebaikan. Kalau tidak bisa apa? Mendekatlah, waqarib. Kalau tidak bisa terus-menerus istiqomah, kita apa? Mendekat. Jadi kita di atas istiqomah. Karena kata Nabi SAW, istiqomah itu apa? Berat. Kalau tidak bisa kita berada terus di atas ketaatan, maka mendekatlah. Jangan sampai menjauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, dan hadisnya sahih, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Riqaq, ya, dalam kitab melembutkan hati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengingatkan para sahabat Rasulullah untuk tidak banyak tertawa. Untuk tidak banyak tertawa. Nabi SAW tidak membiarkan para sahabat tenggelam dalam gelap tawa, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Karena kita di dunia ini memiliki tujuan. Karena kita di dunia ini bukan untuk menikmati kesenangan. Karena di dunia ini kita semua berlomba untuk meraih tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah baru kita akan merasakan apa? Kenikmatan. Baru saat seseorang berada di surga, itulah saat mereka apa? Bersenang-senang. Adapun di dunia, jamaah sekalian, kita tidak ada yang ketahui sudahkah diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan diberikan rahmat atau tidak. Kita semua berlomba-lomba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut untuk kita mengisi kehidupan dengan banyak tawa, banyak canda. Tertawa dan bercanda diperbolehkan, tapi yang salah adalah perbanyak apa? Tertawa. Walaupun Masya Allah, Indonesia ini termasuk kata Syekh Sulaiman itu majlis banyak tertawa. Makanya kalau daurah Syekh Sulaiman itu yang bisa membuat apa? Cair suasana. Karena Syekh Sulaiman tahu kebanyakan orang Indonesia ini senangnya apa? Tertawa. Tapi Syekh tidak memperbanyak. Yang berbeda ketika beliau kalau ngisi di mana? Di Masjid Nabawi misalnya, atau di negara-negara lain. Jarang beliau terlihat membuat tertawa. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, tidak apa-apa misalnya dai ketika mengajar atau seorang ustaz, seorang guru membuat tertawa para penuntut ilmu di sana. Kan tapi jangan terlalu sering. Itu hanya menjadi sebuah bumbu
Kalau bumbu kebanyakan jamaah bisa dimakan enggak? Masakan tidak. Maka majlis yang terbaik adalah majlis yang mengingatkan akhirat. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, bi anna kasratud dhahik tumitul qalba fa 'alal muslimina jami'an wan nisa' khassah an yuqallilna min hadzal dhahik hatta yahtafidu bi salamati qulubihinna wa la yata'arradna li syai'in min ad-da'f lahu aw imatatuhu la samahallah. Syekh, maka bagi seorang muslim hendaknya menjauhi banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Begitu juga kepada para wanita. Syekh, para wanita justru banyak mereka tertawa. Apalagi kalau sudah tertawa suaranya apa? Suaranya besar. Kata Syekh, maka hendaknya mereka menyedikitkan tertawa agar bisa menyelamatkan hati mereka, dan tidak membuat hati mereka menjadi lemah keimanannya serta mati karena banyaknya tertawa ketika membuat kehidupan mereka berada di atas candaan dan gelak tawa. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu 3 hadis yang berkaitan dengan tertawa. Sudah masuk waktu isya. Baik, kita akan bahas sedikit tentang adab ketika seorang tertawa. Yang pertama, jamaah sekalian, adab dalam tertawa adalah hendaknya diminimalisir, disedikitkan. Jangan sampai tertawa dijadikan sebagai sebuah tujuan atau bahkan dijadikan sebagai sumber kehidupan atau sumber penghidupan. Karena berdasarkan hadis yang tadi, seorang yang banyak tertawa akan mematikan hati manusia. Masuk ya Pak. Padahal azan terlebih dahulu, sholat kita akan lanjutkan setelah azan. Padahal alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamani akmalana al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Adab yang kedua, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang ketika tertawa maka dia jadikan tertawanya dengan tersenyum. Bagaimana bab tersenyum pada pembahasan dahulu ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati tertawanya Nabi SAW, ma ra'aitu Rasulullah SAW dhahikan qattu hatta ara minhu lahawati. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW tertawa sekalipun sampai terlihat bagian kerongkongannya atau tenggorokannya. Hanya Nabi SAW tersenyum saat mereka tertawa. Berkata salah seorang ulama Az-Zajjaj, aktsaru dhahikil anbiya at-tabassum. Banyaknya tertawanya para nabi adalah dengan senyuman. Maka hendaknya seorang ketika tertawa dia jadikan senyuman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Adapun disebutkan
ketika Nabi SAW pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu ketika Nabi SAW mengikuti bagaimana ketika dikabarkan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dalam hadis yang disebutkan, hadis yang sahih, bahwasanya ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, kecuali Engkau ya Allah. Maka saat itu kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Nabi SAW tertawa, kemudian sampai terlihat gigi geraham, hatta badat nawajidhu. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak bertanya kenapa aku tertawa? Maka kata Nabi SAW, aku tertawa karena Allah Subhanahu wa taala tertawa mendengar seorang yang mengatakan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tertawa yang membuat Nabi SAW terlihat gigi gerahamnya. Adapun tertawa suatu yang biasa dilakukan oleh manusia, Nabi SAW itu hanya tersenyum. Itu juga hadis tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Sampai orang tersebut mengatakan, atastahzi'u anta rabbul alamin. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga mendapatkan apa? Pahalanya jamaah, atau mendapatkan balasannya 10 kali dari dunia dan seisinya. Maka dia langsung mengatakan, ya Allah, Engkau sedang bergurau, Engkau sedang bercanda ya Allah, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa. Begitu juga Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham. Itu beberapa keadaan saat Nabi SAW tertawa, gigi gerahamnya terlihat. Adapun selainnya, maka Nabi SAW dalam keadaan tersenyum. Kemudian yang ketiga, alla yadhak min ghairi sabab. Janganlah tertawa tanpa sebab. Li'anna hadza min qillatil adab. Karena merupakan salah satu sedikitnya akhlak terpuji pada diri seseorang. Karena tertawa biasanya ketika melihat atau mendengar sesuatu yang membuat dia takjub. Adapun berapa saat dia tertawa, kemudian berapa saat lagi dia tertawa, itu menunjukkan apa? Sedikitnya akhlak yang baik pada orang tersebut. Yang selanjutnya jamaah sekalian, adab, berarti yang keberapa? Keempat ya. Alla yatakallaf ad-dahik kama yaf'alul ba'd. Ada orang-orang yang membuat tertawa yang dibuat-buat. Jadi seolah-olah hidupnya untuk tertawa. Kalau enggak tertawa kayaknya kehidupannya akan gundah, akan siksa. Jadi dibuat-buat dia akan selalu tertawa. Maka ini merupakan salah satu akhlak yang buruk. Karena orang yang memiliki hati yang baik, hati yang selamat, dia akan menjauhi banyak tertawa. Yang kelima,
an yuhadzira min ad-dhahik fil maqami alladhi yanbaghi an yakuna fihi baqiyan. Jauhilah tempat ketika dia seharusnya menangis, malah dia tertawa. Ada beberapa orang jamaah saat berada di tempat seharusnya seorang bersedih, seharusnya dia mengingat tentang akhirat, malah dia tertawa. Contohnya apa jamaah? Ketika sedang ziarah atau sedang mengusung jenazah, seharusnya ketika seorang dalam keadaan itu dia menangis, bukan malah ketemu temannya malah tertawa. Itu juga di kuburan jamaah. Ketemu temannya karena apa? Biasanya orang-orang kumpul loh di zaman sekarang saat apa? Ada yang nikah atau saat ada yang kematian. Ketika ketemu malah tertawa jamaah. Padahal di kuburan sedang menguburkan salah seorang saudaranya yang sudah meninggal. Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala mengisahkan atau menggambarkan bagaimana orang terdahulu ketika sedang mengusung jenazah semuanya menangis, sampai kami tidak mengetahui siapa keluarga yang ditinggal karena banyaknya orang yang menangis. Dan kata Thabit Al-Bunani, mereka menangis bukan karena menangisi mayat, tapi apa? Menangisi diri-diri mereka sendiri. Oh, di zaman sekarang Allah musta'an. Saat di tempat seharusnya tidak tertawa malah tertawa. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang musyrik dalam surat An-Najm. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan ayat-ayat ini mereka merasa takjub, merasa seolah-olah ini lelucon. Kemudian mereka mentertawakan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak menangis. Ini sifatnya orang-orang musyrik. Ketika datang kepada mereka peringatan, justru mereka menertawakan. Padahal hal itu bukan untuk ditertawakan, bukan untuk dijadikan canda. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrik di saat dimana seorang harusnya mengambil pelajaran, harusnya serius, malah apa? Menjadi tempat untuk tertawa. Nah, ini merupakan sebuah adab yang tidak baik. Kemudian yang keenam terakhir, ketika tertawa hendaknya menjauhi dari mencela, dari mengolok-olok ayat-ayat Allah, syariatnya, atau juga apa? Para walinya. Karena bahkan seorang yang mencari lelucon atau mencari candaan dari agama ini bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman." Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya mereka menjadikan bahan candaan, mengolok-olok? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Kalau di zaman sekarang ada yang namanya apa? Stand up comedy jamaah. Ada di antara mereka yang menjadikan apa? Ayat-ayat Allah atau syariatnya sebagai candaan. Kalau dia seorang muslim, hati-hati, bisa terjerumus ke dalam apa? Kafir.
Siapa yang bercanda dengan ayat-ayat Allah, bercanda dengan syariatnya, atau bercanda dengan apa? Para walinya, kaum muslimin, maka bisa jadi menyebabkan seorang masuk ke dalam kategori murtad, keluar dari agama Islam disebabkan bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sifatnya orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang kafir di hari kiamat, Allah mengatakan, "Diam kalian, jangan banyak bicara." Ini hari di mana Allah akan membedakan dengan hamba-hambanya yang mengatakan dahulu, "Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami." Dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Sedangkan engkau dahulu atau kalian, wahai orang-orang kafir, menjadikan orang-orang beriman olok-olokan, candaan, sampai membuat kalian lupa dari mengingat. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian dulu di dunia sering apa? Mengolok-olok, menghina orang-orang yang beriman. Dan sekarang rasakan akibat. Sekarang kalian yang akan ditertawakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat jamaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.